Bab 2796. Tepat ketika Zifei berkendara kembali ke rumah tua Du, dan Anson berangkat ke bandara semalaman, rumah tua Du saat ini telah menjadi lautan kegembiraan. Saudara dan saudari dari keluarga Du telah dibudidayakan untuk dipersatukan secara luar biasa di bawah bimbingan ayah mereka sejak mereka masih muda. Faktanya, terlepas dari apakah saudara laki-laki dan perempuan adalah kerabat dekat, dalam analisis terakhir, di sebagian besar keluarga dengan anak, sulit untuk hubungan antara anak benar-benar intim. Apalagi bila anak-anak sudah dewasa, dan setelah keluarganya masing-masing memulai usaha sendiri, keluarga besar dengan kakak dan adik tentu saja kurang penting dibanding keluarga kecil dengan istri dan anak. Oleh karena itu, dalam kehidupan nyata dan di TV, kita sering dapat melihat bahwa saudara dan saudari memalingkan muka karena memperebutkan harta milik keluarga, atau bertengkar bahkan bertengkar karena masalah orang tua. Selain itu, hal ini tidak hanya terjadi pada orang miskin tetapi lebih dari itu untuk orang kaya. Namun, saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Du benar-benar terpelintir menjadi tali. Leona mengalami kecelakaan, dan saudara laki-laki dan perempuannya mengesampingkan segalanya di tangan mereka, terlepas dari semua biaya, hanya untuk menemukan dia dan putrinya. Sekarang dia akhirnya kembali dengan selamat, saudara-saudari ini secara alami sangat bahagia. Kakak perempuan tertua Haya telah meminta Koki untuk memasak meja baru, dan dia sedang menunggu adik perempuan dan keponakannya datang, dan keluarga itu mengadakan perayaan yang baik. Tetapi ketika mereka kembali, Haya bahkan tidak peduli dengan makan malam kakaknya. Dia memeluk adiknya, dan tiba-tiba menangis hingga menangis. Keluarga itu mengelilingi ibu dan putrinya dan bertanya tanpa henti. Pertanyaannya juga sangat terkonsentrasi. Mereka hanya ingin tahu siapa yang membawa mereka setelah mengalami kecelakaan mobil di terowongan. Kemana mereka pergi setelah dibawa pergi? Dan mereka pasti terluka parah dalam kecelakaan mobil. Jadi siapa yang menyembuhkan luka ini? Bab 2797. Leona menghadapi masalah keluarganya dan berbohong di luar keinginannya. Sebenarnya, Ziyu dan saya masih belum tahu siapa yang menyelamatkan kami. Setelah kecelakaan mobil, kami hampir tidak sadarkan diri saat bangun. Kami sudah terbaring di bangsal, dan kami tidak bisa melihat apapun yang berhubungan dengan nama rumah sakit di bangsal tersebut. Para dokter yang datang untuk merawat kami juga memakai masker dan tidak dapat mengenali siapa mereka. Renel buru-buru bertanya padanya, kalau begitu apakah kamu sudah ingat dengan lingkungan sekitar? Misalnya bangunan apa saja yang ada di luar jendela? Tidak. Leona menggelengkan kepalanya dan berkata, di lingkungan kami, jendelanya ditutupi dengan kaca film hitam buram. Tidak ada yang bisa dilihat, Ziyu dan saya telah berada di kamar selama periode ini. Kami makan dan minum, dan menyediakan semua kebutuhan sehari-hari yang kami butuhkan, tetapi mereka tidak mengizinkan kami pergi. Elijah bertanya dengan heran, lalu bagaimana mereka membiarkanmu pergi sekarang? Saya tidak tahu. Leona berbohong, mereka tiba-tiba membawaku dan Ziyu keluar, lalu memberiku ponsel agar aku bisa menghubungi keluarga, lalu aku meneleponmu. Elijah mengerutkan kening dan merenung, hal ini terdengar aneh. Orang yang menyelamatkan Anda harus sangat kuat. Dia menyelamatkanmu. Dia memberimu pengobatan. Ujung-ujungnya, identitas pun tak terungkap. Dia tidak ingin mengungkapkannya, dan dia membebaskan Anda kembali tanpa syarat apapun. Saya tidak tahu mengapa dia sibuk dengan lingkaran besar ini. Simon berkata, Ayah, mungkin pihak lain adalah lawan dari keluarga Su. Mereka tidak bisa mengerti apa yang dilakukan keluarga Su, jadi mereka menyelamatkan Leona dan Ziyu. Alia bertanya, lawan keluarga Su? Keluarga Wade? Meskipun keluarga Wade berada di peringkat kedua, bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan seperti ini? Simon mengangguk sedikit, kata-kata ayah masuk akal. Keluarga Wade seharusnya tidak tahan dengan ini. Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya kepada Leona lagi. Leona, kamu dan Ziyu sudah lama diselamatkan, apa kamu tidak menemukan petunjuk? Leona dengan cepat berkata, saya belum meninggalkan bangsal hari ini. Saya hanya melihat dokter dan perawat, tetapi dokter dan perawat tidak memberitahu kami apapun. Simon bertanya lagi, orang yang menyelamatkanmu tidak pernah muncul? Leona berkata, tidak, dia tidak ingin mengungkap identitasnya. Elijah tidak memiliki banyak keraguan, dan menghela nafas, tampaknya para kesatria tidak hanya ada dalam novel legenda lama tetapi juga dalam kehidupan nyata. Saat dia berkata, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Ziyu, ngomong-ngomong, Ziyu, ketika kamu dan Zifei berada di Jepang, kamu juga diselamatkan oleh seorang pria misterius? Ya. Ziyu berkata dengan tergesa-gesa,
Terima kasih kepada dermawanku saat itu, jika tidak, aku dan saudaraku akan mati di tangan ninja Jepang. Bab 2798. Elijah menghela nafas dengan tulus, satu orang dapat dengan mudah membunuh banyak ninja. Ini sungguh luar biasa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan. Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya lagi dengan kilasan inspirasi. Ngomong-ngomong, mungkinkah dia yang menyelamatkanmu kali ini? Ziyu samar-samar berkata, aku tidak bisa mengatakan ini. Lagi pula, saya belum melihat konten yang sebenarnya, tapi itu mungkin. Elijah mengangguk dan berkata, pria ini punya motif sendiri untuk membantumu. Bagaimanapun, tidak apa-apa. Setelah itu, dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan berkata dengan keras, ayo. Mari kita minum bersama untuk merayakan kembalinya Leona dan Ziyu dengan selamat. Seluruh keluarga juga bersemangat, dan satu demi satu mereka mengambil gelas anggur mereka. Saat ini, Zifei berlari dengan cepat. Bu! Ziyu! Melihat ibu dan saudara perempuannya duduk di meja makan dengan utuh, tanpa sadar Zifei berteriak. Namun, dia tidak begitu bersemangat di dalam hatinya. Bahkan sedikit tersesat. Melihat ibu dan saudara perempuannya dalam damai, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia akan kehilangan keuntungan besar di depan kakeknya Cheng Feng. Dia memiliki perasaan untuk ibu dan saudara perempuannya di dalam hatinya. Namun, dalam menghadapi triliunan kekayaan keluarga Su, perasaan itu tampak sedikit pucat. Semakin besar manfaat langsungnya, semakin lemah hubungan keluarga. Inilah ciri khas umat manusia sejak zaman dahulu kala. Di zaman kuno, pembunuhan saudara keluarga kerajaan yang tak terhitung jumlahnya terjadi di seluruh dunia. Tidak jarang di antara keluarga kerajaan bahwa ayah membunuh anak laki-laki, anak laki-laki membunuh ayah, dan bahkan saudara laki-laki membunuh satu sama lain. Bukan karena mereka benar-benar tidak memiliki kasih sayang. Sebaliknya, kemesraan keluarga sebenarnya tidak layak untuk disimak meski mendapat manfaat yang sangat besar. Jika ditempatkan di rumah yang miskin, tanah dua bersaudara seluas 3 acre persegi untuk orang tua mereka dapat memalingkan muka, dan mereka mungkin menjauh satu sama lain seumur hidup, tetapi sulit untuk membunuh saudara laki-laki itu karena salah satu dari mereka. Square acre tanah. Namun, ketika tanah seluas 3 hektar ini menjadi kekuatan dan kekayaan seluruh kerajaan, persaudaraan dan kasih sayang keluarga menjadi kurang penting. Hati Zifei saat ini, kehilangan dan kekecewaan jauh lebih besar daripada kenyamanan itu. Namun, dia menyembunyikannya dengan cukup baik, dan tidak ada yang bisa melihat sesuatu yang tidak biasa. Saat Ziyu melihatnya, matanya langsung memerah. Hampir tanpa pikir panjang, dia berdiri, berlari di depan Zifei, dan terjun ke dalam pelukannya, menangis dan berkata, saudaraku, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu dalam hidup ini. Bab 2799. Setelah kecelakaan Ziyu, yang paling dia rindukan dan khawatirkan adalah kakaknya Zifei. Bagaimanapun, keluarga kecil mereka terdiri dari 4 orang. Ibu selalu bersamanya, dan ayah memiliki beberapa noda, dan noda ini membuatnya sedikit tidak dapat diterima. Jadi dia tentu saja sangat merindukan kakaknya. Apalagi saat berada di Jepang, ia mengalami hidup mati bersama kakaknya, sehingga hubungan kakak dan adik menjadi lebih dalam. Meskipun Zifei kecewa di dalam hatinya, dia masih berpura-pura tertekan dan menepuk punggungnya dengan lembut, dan berkata dengan emosi. Ziyu, sebaiknya kamu dan ibu baik-baik saja. Selama waktu ini, saya sangat khawatir. Ketika kakek Elijah mendengar ini, dia menatapnya dengan dingin, agak tidak puas di dalam hatinya. Dia merasa cucunya menjadi sedikit munafik akhir-akhir ini. Zifei sangat cemas pada awalnya karena kecelakaan dengan ibu dan saudara perempuannya. Dia bahkan bertengkar dengan kakeknya dan berkendara ke Aurous Hill sendirian dalam semalam. Namun, belakangan ini, Elijah merasa Zifei sepertinya kurang memperhatikan urusan ibu dan adiknya. Meski pernah berada di Aurous Hill, ia jarang terjun langsung untuk mencari keberadaan keduanya. Dia sibuk melakukan pengaturan konser setiap hari. Rasanya seolah-olah pentingnya konser lebih dari sekadar ibu dan saudara perempuannya. Namun, Elia secara alami tidak mengatakan apa-apa saat ini, dan ketidakpuasan di hatinya dihancurkan olehnya jauh di dalam. Saat ini, Renel berkata, Zifei dan Ziyu segera duduk. Kebetulan kami baru mulai makan. Anda juga memiliki 2 minuman bersama untuk merayakan kembalinya ibu dan saudara perempuan Anda dengan selamat. Zifei buru-buru berkata, Oke, Paman. Setelah duduk,
Zifei dan anggota keluarga lainnya bersulang untuk merayakannya, tetapi dia selalu memiliki keraguan di dalam hatinya. Siapa yang menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya? Namun, dengan begitu banyak orang di atas meja saat ini, sulit baginya untuk menanyai Ziyu secara mendetail, jadi dia hanya bisa menekan sementara pertanyaan ini hingga ke lubuk hatinya. Tepat ketika dia dan keluarganya mendorong cangkir dan mengganti cangkir, telepon tiba-tiba menerima pesan WeChat. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa kakeknya Cheng Feng yang mengiriminya pesan ini. Dia buru-buru mengklik dan melihat pesan yang dikirim oleh Cheng Feng, yang berbunyi, Zifei, aku ingin tahu apakah orang yang menyelamatkan ibumu dan adikmu kali ini adalah orang Cina yang menyelamatkanmu di Jepang? Anda selalu memiliki hubungan dengan Ziyu. Mendekatlah, kamu harus menemukan cara untuk mengeluarkan kebenaran dari mulutnya. Bab 2800. Zifei bergerak-gerak di dalam hatinya, dan berkata pada dirinya sendiri, mengapa kakek bertanya? Apakah benar-benar dermawan yang menyelamatkan ibu dan Ziyu? Tapi, itu agak tidak mungkin. Sang dermawan ada di Jepang, dan Ziyu sedang mencarinya. Dia tidak mendapatkan hasil apapun untuk waktu yang lama. Bagaimana bisa dia tiba-tiba muncul di Auros Hill dan menyelamatkan Ziyu lagi? Apakah dia penguntit yang telah mengikuti Ziyu secara diam-diam? Lalu Ziyu sudah mencarinya begitu lama. Kenapa dia tidak muncul? Rasanya selalu aneh dan sulit dipercaya. Mengingatkan pada paman dan ayah kedua yang menghilang di Auros Hill satu demi satu, Zifei merasa lebih besar. Saya selalu merasa bahwa kecil kemungkinan si dermawan berada di balik ini. Jika tidak, bahkan jika dia diam-diam melindungi Ziyu, dia tidak perlu menyerang paman kedua dan ayahku satu demi satu, kan? Keluarga Su tidak pernah menyinggung perasaannya dari awal sampai akhir, dan bahkan sangat menderita karenanya. Mengapa dia harus bertindak atas keluarga Su? Setelah berpikir lama, Zifei tidak bisa memahami sebab dan akibat. Dia hanya bisa melupakan sementara pemikiran ini di belakangnya, dan dengan tenang menjawab Cheng Feng. Oke, kakek, saya harus menemukan cara untuk bertanya pada Ziyu. Saat Leona dan Ziyu berkumpul kembali dengan keluarga mereka dan berkumpul bersama, Charlie juga kembali ke rumahnya. Perjalanan ke Surya ini tidak memakan waktu lama. Meskipun Charlie terbang bolak-balik puluhan ribu kilometer, dan banyak hal terjadi, sebenarnya itu hanya satu malam. Oleh karena itu, ketika dia kembali ke rumah, istrinya Claire, ayah mertuanya Yakub, dan ibu mertuanya Elaine sangat terkejut. Claire baru saja makan malam dengan orang tuanya. Melihat Charlie kembali, dia buru-buru melangkah maju untuk membantunya melepas mantelnya, dan berkata dengan heran, "Suamiku, mengapa kamu kembali dalam waktu yang begitu singkat ketika kamu keluar kali ini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kali ini masalahnya relatif sederhana, aku langsung kembali setelah menangani semuanya." Claire buru-buru bertanya, "Lalu apakah kamu sudah makan malam?" "Saya membuat mie di malam hari, yang mana rasanya cukup enak, jadi saya akan memesankan Anda mie?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Claire, apakah kamu tidak sibuk selama ini? Kenapa kamu punya banyak waktu hari ini, dan kamu masih harus memasak sendiri?" Claire tersenyum dan berkata, "Saya pergi ke M Grand Group untuk pertemuan sore ini. Tahap pertama dari rencana tersebut telah sepenuhnya lolos dari tinjauan grup, jadi saya bisa sedikit santai. Kebetulan saya pulang lebih awal hari ini, dan menghabiskan waktu di kebun sayur kami. Lumut bawang putih tumbuh cukup baik, jadi saya memetik sedikit dan memasak babi goreng kecambah bawang putih, dan mie yang diasinkan." Saat dia berkata, dia buru-buru mengambil tangan Charlie ke restoran, dan berbicara sambil berjalan. "Ini adalah waktu yang singkat bagimu untuk bolak-balik. Pasti sangat sulit bepergian terlalu banyak dalam waktu singkat. Aku akan memasak mie untukmu." Melihat Claire begitu memedulikannya, Charlie juga tersentuh di dalam hatinya, mengangguk ringan, dan tersenyum. "Kalau begitu, ini akan menjadi kerja keras untuk istrimu." Claire tersenyum manis, tidak ada kesulitan sama sekali. Memasuki restoran, ayah mertua Jacob dan ibu mertuanya Elaine baru saja selesai makan. Melihat Charlie masuk, Yakub berkata dengan gembira, "Oh, menantu yang baik sudah kembali. Kemana kamu pergi kali ini? Kamu kembali begitu cepat."